Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan. Untuk hari ini Pak Romli akan melanjutkan sesuai dengan pembahasan pada minggu yang kemarin, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang saya lanjutkan bangun ruang sisi datar. Untuk bangun ruang sisi datar ini antara lain yaitu ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Nah, yang pertama, pengertian kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi yang sama dan sebangun, serta mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. Itu pengertian daripada kubus. Kemudian yang selanjutnya, luas permukaan kubus atau luas kubus. Karena kubus tadi merupakan pembentukan dari 6 bidang sisi yang saling sama, maka luas kubus sama dengan luas sisi alas ditambah luas sisi tutup, ditambah luas sisi sebelah kanan, ditambah luas sisi sebelah kiri, dan luas depan dan luas belakang. Maka karena alasnya berupa persegi, maka bidang sisinya tadi ada 6, maka 6 kali sisi atau 6S²2 itu luas permukaan kubus. Untuk yang selanjutnya, volume kubus. Volume kubus itu berarti isinya kubus, yaitu apa? Sisi kali sisi kali sisi atau S²3. Jadi volumenya yaitu sisi pangkat 3. Lanjut. Contoh ya. Contoh 1. Suatu kubus dengan panjang sisi 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Yang kedua, volume kubus. Diketahui sisinya 8, maka luas kubusnya yaitu 6 kali S kali S. Berarti 6 kali 8 kali 8. Berarti 6 kali 64. Hasilnya 384 cm persegi. Volumenya sama dengan sisi kali sisi kali sisi, berarti 8 kali 8 kali 8. Hasilnya 512 cm kubik. Contoh 2. Suatu kubus memiliki luas permukaan 486 cm persegi. Tentukan panjang sisi kubus tersebut. Yang kedua, volume kubus. Diketahui luasnya 486 cm persegi. Maka jawab untuk panjang sisi kubus berarti luas sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Berarti 486 dibagi 6 sama dengan sisi pangkat 2. Berarti 486 bagi 6 ketemu 81. S²2. S-nya berarti sisinya akar 81, berarti 9 cm. Kemudian yang B, volumenya. Karena sisinya ketemu 9, maka volumenya tinggal sisi kali sisi kali sisi. Berarti 9 kali 9 kali 9, yaitu ketemu 729 cm kubik. Itu untuk kubus. Yang kedua, bangun ruang sisi datar. Yang kedua yaitu balok. Perhatikan balok di bawah ini. Berbentuk apakah bangun tersebut? Yaitu berbentuk balok. Balok terbentuk dari
persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Jadi dibentuk dari persegi panjang yang saling berhadapan dan sejajar. Jadi kesimpulannya apa, balok? Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama bidang sisinya, maksudnya sisi-sisi yang sama besar dan sejajar. Itu pengertian balok. Kemudian luas balok dan volume balok. Perhatikan balok KLMN UPQR. Nah, untuk menentukan luas balok, maka di sini KL itu keterangannya panjang, LM itu lebar, MQ itu tinggi balok. Maka balok itu kalau dipecah maka seperti jaring sebelah kanannya. Sehingga luas permukaan balok sama dengan tinggi kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah tinggi kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi, sehingga tinggi dan lebarnya ada 2, panjang dan lebarnya ada 2, panjang dan tingginya ada 2. Maka untuk menghitung luas permukaan balok yaitu sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah tinggi kali lebar. Itulah rumus untuk menentukan luas permukaan balok. Contoh 1. Perhatikan suatu balok mempunyai panjang 11 cm, lebar 9 cm, dan luas permukaan 478 cm persegi. Tentukan tinggi balok tersebut. Berarti luas sama dengan 2 kali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjangnya tadi 11 kali 9 ditambah 11 kali tinggi yang ditanyakan ditambah 9 kali tinggi. 11 kali 9 sama dengan 99. 11 kali T 11 T, 9 kali T 9 T, kalau dijumlah ketemu 20 T. Kemudian luasnya dibagi 2, 478 dibagi 2 ketemu 239 sama dengan 99 tambah 20 T. Maka 239 dikurangi 99 sama dengan 20 T. Sehingga ketemu 180 sama dengan 20 T. T-nya berarti berapa? 140 dibagi 20 sama dengan 7 cm. Jadi tinggi balok adalah 7 cm. Contoh 2. Suatu bentuk balok mempunyai panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Jawab, tinggal masukkan aja. 12 kali 8 ditambah 12 kali 6 ditambah 8 kali 6. 12 kali 8 96, 12 kali 6 72, 8 kali 6 48. 96 ditambah 72 ditambah 48 ketemu 216 dikalikan 2, maka hasilnya sama dengan 432 cm persegi. Itu contoh untuk menghitung luas balok. Lanjut, volume balok. Perhatikan balok di bawah ini. Pada gambar itu panjangnya ada 3, lebarnya ada 1, tingginya dihitung kuning, merah, biru, coklat, kuning lagi. Jadi ada 5 tingginya.
Kemudian volume balok berarti panjangnya ada 3, berarti tinggal ngitungkan kubus kecil-kecil itu aja. Itu ada 15 kubus satuan volume. Jadi secara umum volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itulah volume balok. Contoh untuk volume balok. Sebuah mainan berbentuk balok yang terbuat dari plastik dengan ukuran panjang 8,4 cm, lebar 3,7 cm, dan tinggi 6,2 cm. Tentukan volume mainan tersebut jika diisi air secara penuh. Maka tinggal mengalihkan aja volumenya, berarti panjang kali lebar kali tinggi, berarti 8,4 kali 3,7 kali 6,2. Maka hasilnya sama dengan 192,696 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 192,696 cm kubik. Contoh 2. Volume sebuah balok diketahui 120 cm kubik jika panjang dan lebar balok adalah 6 cm dan 5 cm. Tentukan tinggi balok, berarti volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 120. Panjangnya 6 dikali 5 sama dengan 30 kali tinggi, maka tingginya tinggal 120 dibagi 30, ketemu 4 cm. Jadi tinggi balok tersebut adalah 4 cm. Selanjutnya yang nomor 3, bangun ruang sisi datar yaitu prisma. Nah, apakah pengertian prisma? Nah, sebelum ini kemudian di sini ada bermacam-macam prisma. Prisma dan sifat-sifatnya. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berhadapan, yang sama dan sebangun, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi prisma itu yang dikatakan batas oleh bidang berhadapan sama, yaitu alas dan tutupnya itu sama dan sebangun. Kemudian sisi tegak-tegaknya berupa persegi, panjang dan sejajar. Kemudian nama-nama prisma antara lain. Yang pertama, prisma segitiga. Kenapa kok dinamakan prisma segitiga? Sebab alasnya dan atasnya berupa bidang segitiga. Kemudian yang kedua, prisma segi empat. Kenapa kok disebut prisma segi empat? Sebab alas dan tutupnya berupa bidang segi empat. Begitu juga prisma segi lima, alasnya dan atasnya berupa segi lima. Begitu juga prisma trapesium, alasnya dan atasnya berupa bidang trapesium. Itulah untuk pengertian prisma. Kemudian prisma dan bagian-bagiannya. Coba perhatikan, saya ambilkan prisma segitiga dan prisma segi empat. Yang berwarna kuning itu prisma segitiga, yang kuning alasnya dan tutupnya atau atasnya. Kemudian yang putih sebelah kiri, sebelah kanan, dan depan, itu prisma segitiga. Selanjutnya yang kedua, prisma segi empat. Yang abu-abu atau setengah coklat itu, coklat, yang atas sisi atas, yang bawah sisi alas, samping depan itu yang putih samping depan dan belakang, dan samping kiri dan samping kanan. Itulah bagian-bagian dari prisma. Sekarang luas prisma. Perhatikan gambar prisma berikut. Luas permukaan prisma berdasarkan gambar di atas diperoleh.
maka luas permukaan prisma yaitu luas alas ditambah luas bidang tegak. Luas ditambah luas tutup. Nah, karena alas dan tutupnya sama, maka tinggal ngalikan 2 kali luas alas ditambah luas bidang tegak. Karena bidang tegaknya alasnya sisi yang bawah sama, maka tinggal mengalihkan keliling alas kali tinggi. Karena tingginya prisma juga sama. Jadi secara umum luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Itu luas permukaan prisma. Volume prisma. Nah, perhatikan volume prisma. Prisma dengan alas persegi panjang identik dengan balok, maka prisma dengan alas persegi dan tinggi sama dengan sisi alasnya identik dengan kubus. Volume prisma persegi panjang, maka volumenya identik dengan balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk prisma persegi yang tingginya sama dengan rusuknya alas adalah berupa kubus, sehingga untuk volume prisma ini yang alasnya berupa persegi berarti tingginya juga sama, maka tinggal menentukan volume kubus. Jadi berarti rusuk kali rusuk kali rusuk berarti rusuk pangkat 3. Sehingga secara umum volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Contoh, sekarang prisma tegak dengan alas jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ini berarti segi 4, panjangnya 4 cm, tinggi jajaran genjang 6 cm, lebar jajaran genjang 5 cm, dan tinggi prisma 8. Tentukan luas permukaan prisma. Lanjut, yaitu jawab luas permukaan prisma, yaitu sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alas berupa jajaran genjang, berarti 2 kali luas jajaran genjang ditambah keliling jajaran genjang kali tinggi prisma. Jajaran genjang berarti alas kali tinggi atau panjang kali tinggi, berarti 2 kali buka kurung 4 kali 6 ditambah kelilingnya 2 kali 4 ditambah 2 kali 5 dikali 8. 4 kali 6 24, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10 ditambah kemudian dikalikan 8, berarti 2 kali 2 4 48, 8 ditambah 10 18 kali 8, maka hasilnya 144, sehingga luas permukaan prisma adalah 192 cm persegi. Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma, berarti alasnya panjang kali tinggi 4 kali 6 kali tinggi prisma kali 8, berarti 24 cm persegi kali 8. Hasilnya sama dengan 192 cm kubik. Kemudian lanjut limas. Perhatikan limas di bawah ini, ya. Pengertian limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang segi banyak sebagai sisi alas dan sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi itulah pengertian limas. Jadi alasnya boleh segitiga, segi 4, segi 5 atau sama dengan segi banyak. Kemudian sisi tegaknya berupa segitiga. Kemudian pembahasan hanya limas beraturan, yaitu limas dengan sisi alas yang berbentuk bidang segi banyak beraturan. Contohnya, dan sisi tegak berbentuk bidang segitiga sama kaki, kongruen, sama bentuk, sama ukuran. Gambar beberapa limas, perhatikan.
Limas TABC berarti limas segitiga beraturan. Limas segi 4 TKLMN. Limas segi 5 TABCDE, itu limas yang beraturan. Jaring-jaring limas, ya. Jaring-jaring limas, perhatikan jaring-jaring limas di bawah. Ini saya ambil limas segitiga TABC, maka itu kalau dipecah maka jaring-jaringnya seperti di bawah. Maka untuk menghitung luas permukaan limas TABC sama dengan luas ABC ditambah luas TAB ditambah luas TAC ditambah luas TBC. Luas ABC ditambah luas TAB ditambah luas TAC ditambah luas TBC, sehingga secara umum luas permukaan limas sebagai berikut. Luas limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak limas, yaitu berupa segitiga sama kaki tadi. Volume limas. Perhatikan gambar di sebelah, yaitu ada alas limas sama dengan alas limas. Alas limas sama dengan alas prisma sama dengan alas prismas. Tinggi limas sama dengan tinggi limas tegak. Nah, perhatikan sekarang. Volume balok sama dengan volume limas segi 4, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok sama dengan volume limas segi 4. Berarti sama dengan 3 kali volume limas. Sehingga volume limas segi 4 itu sama dengan sepertiga volume balok. Sehingga volume limas sama dengan sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi, sehingga secara umum volume limas yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Itulah volume limas, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Contoh, sebuah limas persegi yang panjang sisinya 20 cm dan tingginya limas 24 cm. Jika tinggi segitiga sisi tegak limas tersebut 26 cm. Hitunglah yang A, luas limas, yang B, volume limas. Diketahui dulu S-nya, panjang sisi 20 cm, tinggi limas 24 cm, dan tinggi segitiga pada limas 26 cm. Ditanyakan luas limas, yang B, volume limas. Jawab. Luas limas, luas alas ditambah keliling, jumlah luas sisi tegak. Sisi tegaknya ada 4, berarti 4 kali luas segitiga. Berarti alasnya berupa persegi, 20 kali 20 ditambah 4 kali luas segitiga, setengah kali 20 kali 26. Maka 20 kali 20 400, ya. Kemudian setengah kali 20 tinggal 10, berarti 40 kali 26, maka sama dengan 1040 cm persegi. Sehingga jumlah atau luas limas adalah 1440 cm persegi. Volume limas tadi sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi limas.
alasnya berupa persegi, berarti sepertiga kali 20 kali 20 kali 24 karena tingginya 5 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8, berarti 20 kali 20 dikali 8, hasilnya 3200 cm kubik. Jadi volume 5 adalah 3200 cm kubik. Selanjutnya sifat-sifat pada bangun ruang diantaranya adalah adanya diagonal bidang sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal ruang. Berikut penjelasannya tentang sifat-sifat bangun ruang sisi datar tersebut. Diagonal bidang sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sebuah bidang. Pada kubus dan balok terdapat 12 diagonal bidang sisi, yaitu kalau balok dan kubus tadi KLM, PO, KLM, NO, PQR, maka KM, LN, OQ, PR, PM, LQ, KRON, KP, LOMR, dan NQ itu disebut dengan diagonal bidang sisi. Jadi ada 12 kubus maupun balok. Sifat yang kedua, diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruangan, yaitu sudut yang ada di dalam ruangan, yaitu sudut paling atas dan paling pojok bawah, itu dihubungkan garis, itulah namanya diagonal ruang. Pada kubus dan balok terdapat 4 diagonal ruang, yaitu garis dari titik P ke K, dari titik O ke M, dari titik L ke R, dari titik N ke P, dihubungkan sebuah garis, maka itulah namanya diagonal ruang. Kemudian yang ketiga, bidang diagonal ruang adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang sisi. Jadi pembatasan penyekat namanya itu bidang diagonal ruang. Pada kubus dan balok terdapat 6 bidang diagonal ruang, yaitu bidangnya KLQR, OPMN, LMRO, KNKB, LNRP, KMIO. Nah, itulah sifat-sifat bangun ruang pada sisi datar, yaitu ada 3, diagonal bidang sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal ruang. Tidak semua bangun ruang sisi datar memiliki ketiga sifat bangun ruang di atas. Misalnya pada 5 segitiga dan prisma segitiga. Kedua bangun tersebut hanya memiliki diagonal bidang sisi. Untuk diagonal ruang dan bidang diagonal ruang tidak mempunyai. Itulah untuk pembahasan hari ini, yaitu bangun ruang sisi datar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak saya berikan latihan soal, dikerjakan dan dikumpulkan seperti soal di bawah ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak pada hari ini pada sehat semua, sehingga dapat mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dari Pak Romli saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.